Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Papua. Untuk Anda yang baru bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Sebuah mobil terbakar di Timika, pengendara selamat. Masuk ke Indonesia tanpa izin, kapal milik Cina ditangkap Polda Papua Barat dan Bea Cukai. Selundupkan ganja 10 kg di Jayapura, 2 warga Papua New Guinea diringkus polisi. Kasus HIV di Merauke, Papua Selatan, tahun ini jumlahnya meningkat. Tercatat saat ini ada 60 orang terjangkit HIV dan 3 diantaranya pelajar dan mahasiswa. Dan Rem 174, Anim Tiwanianggap, meminta prajurit yang baru bertugas dan ditempatkan di perbatasan Indonesia Papua New Guinea mewaspadai penyakit yang mematikan ini. Pemda Merauke saat ini tengah gencar menyosialisasikan bahaya penyakit HIV/AIDS yang hingga kini belum ada obatnya. Memang ini sedang ngetren ya, artinya HIV Merauke termasuk salah satu yang tercatat mengalami peningkatan. Tapi alhamdulillah Satgas Kina ini pada saat baru datang dan sebelum kembali mereka juga melakukan pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh. Salah satunya itu yang saya sampaikan. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada. Dan dalam pembekalan baik di basis maupun di sini ya, kita penajaman dan pendampingan di sini itu ada juga salah satu materi yang tentang pengenalan ini penyakit-penyakit menular dan termasuk penyakit HIV ini. Jadi apa upaya yang harus dilakukan oleh para prajurit mulai dari tingkat perorangan sampai dengan satuan, langkah-langkah apa yang harus dilakukan sebagai langkah antisipatif itu sudah kita bekalkan semuanya. Satgas TNI 511 di Biatara Yoda dan Satgas TNI 725 Woroagi akan kembali ke satuan mereka setelah bertugas di perbatasan Papua New Guinea, Indonesia selama 9 bulan. Sementara Batalion Infanteri 111 Karma Bakti dan Satgas TNI 726 Tamalatea akan menjalani tugas baru menjaga wilayah perbatasan RI dan Papua New Guinea. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Penambangan pasir liar di Merauke, Papua Selatan saat ini marak terjadi. Para penambang liar dengan berani menggali dan mengambil pasir di sejumlah kawasan seperti Pantai Payung, Pantai Nasai, Pantai Wendu, dan Binaloka, serta Lampu Satu. Untuk itu, Satuan Polisi Pamong Praja Merauke akan melakukan patroli dan pengawasan di kawasan yang diduga banyak penambang pasir liar. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Merauke, Frans Kamijai, mengatakan banyak pihak tertentu dengan sengaja menambang pasir di daerah terlarang. Anggota yang mobile, yang mereka lihat ada yang kita curigai ketika ada mereka ini kita tahu bahwa dia punya surat-surat, mereka lakukan pengajaran, kita periksa di jalan sesuai dengan seperti yang saya lakukan. Kalau itu melanggar kita langsung dikirim. Satu unit trek ini mereka memang sudah tarik operasi karena lakukan penggalian tidak sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak sesuai dengan kelengkapan yang ditetapkan oleh pemerintah dalam hal pengurusan izin, terus tempat atau lokasi yang diberikan untuk mereka melakukan penggalian. Kita lakukan pengintaian, kita dapat satu yang melakukan penggalian di wilayah ring road Payung, kita lakukan penangkapan dan sudah dibawa ke kantor. Polisi Pamong Praja sudah beberapa kali menangkap penambang pasir ilegal dan sesuai dengan Perda, mereka akan didenda. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Merauke, Papua Selatan saat ini mulai merasakan dampak musim kemarau. Ketersediaan air di sumur warga sudah mulai berkurang. Namun yang dikhawatirkan adalah potensi kebakaran hutan karena sebagian warga Merauke mempunyai kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar hutan. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo meminta warga Merauke khususnya yang tinggal di pinggiran kota tidak membakar hutan karena dikhawatirkan api akan meluas dan membakar permukiman serta satwa dan jaringan listrik, PLN, dan Telkom. Benar sekali, kemarin beberapa kali perjalanan itu kami melihat secara langsung baik rumput maupun hutan itu dibakar. Jadi tujuan dari masyarakat membakar rumput itu biasanya untuk lahan-lahan pertanian.
Tapi ini dapat membahayakan keselamatan dari keanekaragaman hayati yang ada dan juga jaringan-jaringan listrik maupun telkom yang ada. Seperti kemarin kita kegiatan di Sota itu sempat hampir 5 jam mati seluruh jaringan listrik dan telekomunikasi di sana karena kebakaran rumput dan pohon itu mengakibatkan kabel listrik terbakar. Sehingga itu harus perlu perbaikan dan membutuhkan waktu sampai 5 jam. Kemarin Sota sama sekali mati. Oleh karena itu maka kita himbau masyarakat untuk tidak membakar lahan maupun hutan untuk tujuan-tujuan apapun. Karena di musim kemarau ini, musim kering, ini dapat mengakibatkan kebakaran hutan yang luas sehingga dapat berdampak pada keselamatan hayati maupun non-hayati yang ada di sekitar kita. Kemarau yang diperkirakan hingga bulan Oktober berpotensi menyebabkan kebakaran hutan. Pemicu kebakaran sebagian akibat ulah manusia yang membuka lahan perkebunan. Akibatnya sangat fatal, api dengan cepat meluas dan bisa mengancam permukiman warga yang letaknya berdekatan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.